Yesaya pasal 33 ayat 1-24. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Shalom saudara. Apa kunci supaya seseorang hidupnya bisa damai? Apa kunci supaya seseorang hidupnya bisa aman, tentram, dan nyaman? Ada orang yang berkata, Bapak Ibu, kalau hidup kita mau aman, hidup kita mau nyaman, hidup kita mau damai, maka kita harus tekun. Kita harus bekerja keras. Kita bukan konsumtif, tetapi produktif. Kita banyak berinvestasi dan bukan hanya sekedar beli, dan beli. Semua itu tidak salah, saudara. Karena Alkitab sendiri katakan, siapa yang tidak bekerja, jangan makan. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah harta itu akan menjamin keselamatan dan kedamaian hidup kita? Apakah benar-benar kalau kita punya banyak harta, maka kita pasti akan selamat, kita pasti akan damai, kita pasti akan tentram, kita pasti akan nyaman? Buktinya saudara, banyak orang yang memiliki banyak harta, namun tidak dapat menikmati hidupnya. Banyak orang yang memiliki banyak harta, tapi tidak memiliki damai sejahtera. Sebaliknya saudara, ada banyak orang yang mungkin hartanya biasa, tapi mereka bisa menikmati, bahkan mereka pun juga bisa memiliki damai sejahtera. Termasuk juga ada orang yang punya banyak harta, tapi bisa menikmati. Dan ada juga orang yang tidak punya banyak harta, dan juga tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, kalau demikian saudara, apa yang sesungguhnya dapat menyelamatkan dan memberikan kedamaian bagi hidup saya dan Bapak Ibu saudara? Yesaya 33 ayat yang ke-6 katakan, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Dalam terjemahan lain saudara, harta yang menyelamatkan mereka adalah kebijaksanaan dan pengetahuan, serta hormat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan umat seharusnya bergantung dan memohon perlindungannya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada Mesir, bukan kepada berhala, seperti yang telah ditandaskan sang nabi pada perikop-perikop sebelumnya. Tuhan harus ditempatkan sebagai satu-satunya pelindung dan raja bagi umatnya. Karena memang hanya dialah satu-satunya raja mereka. Jika umat menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan memohon perlindungan hanya kepada Dia, maka sebagai Allah yang berdaulat,
pasti sanggup untuk memberikan kedamaian dan keamanan. Yang lain itu akan mengikuti, yang lain itu akan menyertai, tetapi kedamaian dan keamanan pasti akan Tuhan berikan. Bahkan saudara, sebelum umat meminta pun, Allah sudah peduli terhadap teriakan umat yang berkabung dan merana. Sehingga dalam perikop ini kepeduliannya dinyatakan dengan dia bangkit dan menolong umatnya. Dia akan memukul mundur Asyur, negara yang pada saat itu dianggap adidaya. Meski secara manusia, umat tidak akan sanggup melawan Asyur yang besar, tapi Tuhan akan menolong umatnya dan memukul Asyur hingga mundur dengan catatan harta yang menyelamatkan mereka adalah kebijaksanaan dan pengetahuan serta hormat kepada Tuhan. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan akan memberikan keamanan. Tuhan akan memberikan keselamatan. Asalkan mereka hormat dan takut kepada Tuhan. Saudara, peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh umat bersama dengan Allah di dalam kitab Yesaya ini memberikan banyak pelajaran berharga. Ketika kita menyadari kedaulatannya, menyadari bahwa dialah sumber perlindungan terpercaya dan satu-satunya. Apa yang Allah lakukan tidak hanya melepaskan umatnya dari sengsara, tetapi juga melindungi, menjaga, memelihara, bahkan mencetuskan pengakuan segenap bangsa akan kuasanya. Saudara, pertanyaan buat kita, jikalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang sedemikian hebat, apa yang menjadi sumber keselamatan kita? Apa yang menjadi sumber kedamaian kita? Apa yang kita anggap sebagai harta yang paling berharga? Kita bisa punya segala sesuatu, kita bisa memiliki segala sesuatu. Namun apabila kita tidak diberi kedamaian dan kesejahteraan, maka apapun yang kita miliki tidak akan pernah ada artinya. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, harta yang paling berharga itu adalah takut akan Tuhan. Karena ketika kita belajar takut akan Tuhan, maka kedamaian, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan akan mengikuti apa yang kita takuti itu. Mari kita belajar untuk terus takut dan hormat kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, karena kita takut kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni setiap kami Tuhan. Seringkali kami tidak takut kepada Engkau. Seringkali kami mengandalkan pikiran kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan diri kami. Kami menganggap kami mampu melakukan banyak hal, dan itu oleh karena kami sama sekali kami tidak punya rasa takut kepadamu Tuhan. Dan kami berharap semuanya itu akan memberikan keselamatan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian. Tetapi nyatanya kami tidak bisa menikmati segala sesuatunya, karena kami lupa bahwa harta yang paling berharga, kekayaan yang paling berharga adalah ketika kami takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan berikan bagi kami lakukan dan kami disertai dengan takut akan Tuhan. Karena ketika kami memiliki segala sesuatu, tapi tanpa takut akan Tuhan, maka segalanya hanya akan sia-sia belaka. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk salah seorang keluarga kami, salah seorang anggota kami Tubuh Kristus GKT Banyuwangi, yaitu Saudara William Diharja, yang tepat hari ini Bapa bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ingatkan akan janji setia, ingatkan akan kesetiaannya kepada Engkau, ingatkan akan ikatan perjanjian. Apabila dulu menjadi musuh Allah, sekarang menjadi milik Allah, sekarang menjadi sahabat Allah yang dipanggil untuk terikat dengan perjanjian dan juga mengasihi sesamanya. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya William Diharja
boleh mengingat kembali akan panggilannya, mengingat kembali cintanya kepada Tuhan, mengingat kembali janji setianya kepada Engkau, dan bersama-sama dapat memelihara ikatan perjanjian itu bersama-sama dengan orang-orang kudus. Apa yang menjadi pergumulannya? Apa yang menjadi harapannya? Apa yang menjadi cita-citanya? Oh Tuhan, kiranya Engkau memeluknya, kiranya Engkau menjaganya, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan keamanan kepadanya. Oleh karena apa? Dia belajar untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, William Diarja. Mari mengingat janji setia kita kepada Tuhan, dan teruslah terikat dengan perjanjian, teruslah hidup takut akan Tuhan. Karena itulah harta kekayaan kita yang paling berharga. Tuhan memberkati.